Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else. Atlas langsung di-ban juga menjadi band kedua untuk EVOS. Bakal ngambil YSS kah dari Onyx? Yes, boleh YSS Suns. Demen banget ya, Suns pakai YSS gitu kan. Udah gitu maksud gua permainan juga oke banget dari dia. Atau Uranus? Uranus juga cukup oke sih. Dia punya durability tinggi banget. Dan Uranus yang diambil terlebih dahulu berarti EVOS ngambil YSS. EVOS mau ngambil Esme dulu gak sih? Esme untuk match up sama Uranus juga lumayan. Biar nggak sulit amat gitu, sama-sama bisa ngeblok minion. Sementara udah ngambil YSS langsung nggak pakai lama. Dan Bajan ngamanin Selena. Ini buat Trexy sih. Selena dan YSS punya burst damage yang tinggi juga, early gamenya bisa main. Kita masih lihat untuk Onyx, Hilda. Alom. Halo, Tato keren tuh. Iya. Langsung ngamanin Kufra mungkin satu tanknya lagi hype gitu kan. Karena Atlasnya udah di-ban. Parsa gak sih? Main Parsha gitu. Lui. Dia ngamanin supportnya Lui. Untuk collab damage sih enak gitu kan. Ketika kena Tyrant Reds langsung di combo pakai dispersion sama rotation. Langsung sakit banget pasti damage yang keluar. Sementara pick ketiga untuk EVOS Legend. Untuk offline Esmeralda bisa, Tamus juga bisa. Atau kalau mau bocorin dari Uranus pakai Jawhead juga oke. Jadi banyak banget pool hero offline yang masih terbuka. Kita bakal menunggu dulu. Dan ketiga Esmeralda ternyata yang dipilih. Ya, Esmeralda buat ini match up landing stage ngelawan Uranus sih. Betul. Kalau emang mau ngebantai sebenarnya Jawhead oke sih. Kalau emang mau ngelawan gitu kan. Iya. Tapi harus sering-sering rotasi gitu. Soalnya untuk solo kill dari Jawhead susah. Lawannya Uranus solo gitu kan. Kecuali lawan yang lain mungkin masih ada potensi solo kill. Kalau Uranus dia kan tanky banget gitu, bisa kabur juga. Oke, masuk band ketiga di mana Onyx ini udah punya satu offlane, tank dan support. Masih belum ada hypercore, Hayabusa kembali di band. Your team is banning. Hayabusa untuk Onyx langsung di band aja ya. Onyx juga bakalan ngebuang dari satu hero offline lagi, mungkin dari Jawhead atau Chow atau Tamus. Tamus juga masih kebuka. Bisa atau tanknya yang di band. Dia mau nge-ban Hylos mungkin atau Baxia. Mengingat dari EVOS Legend juga suka banget bermain Baxia. Ternyata Xborg yang di-ban. Respect ke arah Bajan ya, dimana Bajan menggunakan Xborg dengan sangat baik barusan. Langsung di-ban. Masuk pick keempat untuk EVOS Legend. Jangan lupa juga di spam hashtag Indopride kita ya. Hashtag Indopride, Go Onyx juga bisa. Atau kalian mau tulis hashtag EVOS Roar. Terserah kalian pendukung siapapun langsung aja tulis hashtagnya. Dan Lunox kembali muncul Kas. Wah, Lunox EVOS Legend, Lunox tank. Lunox dengan emblem tank tadi sempat dimunculin ya. Iya, sama Zeiss di game pertama semifinal gitu kan. Kalau nggak salah game pertama. Oh iya, lawan Geek Fam game pertama bener. Game pertama ya. Lunox dengan emblem tank yang benar-benar kuat banget tadi di depan. Tapi kita nggak tahu kali ini akan ditaruh di offline atau ditaruh di tank lagi. Kimi lagi. Kembali menggunakan Kimi. Karena emang range yang sangat jauh. Bisa untuk match up ketika mid game sampai late game. Dan yes, Kimi untuk Suns. Sementara last pick offlaner atau Lunox ditaruh di offline. Kayaknya ditaruh tengah lagi sih. Dan Baxia sama seperti tadi. Sama persis. Bajan Baxia kah? Kalau yang tadi sih Baxianya ditaruh di offline, Lunoxnya ditaruh di mid gitu kan dengan Iya kalau tadi. Ya dan kali ini kayaknya bakal sama sih. Harusnya Lunoxnya bakal ngisi di tengah lagi. Dan dua Revitalis itu oke banget sih. Tadi ya perang awal ya. Parah. Di awal deras banget naik darahnya. Dia dua-duanya pencet gitu kan, tek darahnya langsung kenceng banget, enak banget. Dan kalau kita lihat dari hero-nya juga Uranus gitu kan, dia durability tinggi. Tapi kalau misalkan digempur terus sama Lunox itu bakal bocor. Makanya gua gak tahu kalau Lunoxnya emblem tank mungkin damage-nya akan kecil sih. Kayak tadi gitu kan, damage-nya gak terlalu sakit. Ya cuma Star Rack Pulse doang yang diandelin sama Order Brilliance buat defensif. Ya dia ngerusuh gitu kan, jadi di depan ngasih crowd. Tapi kalau misalkan dia pakai emblem support paling enggak, dia bisa nge-DPS Uranus nantinya. Iya, Uranus bocor Pak sama Lunox gitu. Pennya gede soalnya.
dia semua cooldownnya dari Lunox itu diubah jadi penetration. Itu pasifnya. Ya, dan kalau begitu kita akan mulai sebentar lagi di game kedua. Jadi untuk teman-teman langsung di share live streamingnya biar banyak yang nonton. Hashtag Indopride pendukung dari EVOS maupun Onyx. Langsung aja spam dukungan kalian di live chat kita. Kenapa tiba-tiba ada BTR win? Kenapa ada BTR win? Bisa-bisa. Oke, dan Zez kembali menggunakan emblem tank lagi dari Lunox-nya. Bakal ngisi di mid lane. Sementara kalau kita di top lane, Esmeralda berhadapan sama Tamus ya. Baxia suruh nahan Uranus. Oke, bakal hati-hati, bisa dicuri. Enggak, sayangnya masih bisa diamankan dari One ya. Dia menggunakan spell Retribution. Sementara kalau kita lihat dari Kiminya Sans, dia pakai Purify. Jadi bisa untuk mengamani posisi dia nanti. Kita lihat di mid lane zoning out yang terjadi. Zez ya. Wah, 2 revitalize. Emblem tank lagi ya? Iya, emblem tank lagi dia. Tapi Wan udah ngamanin dari 2 buff-nya. Langsung ngambil gold buff juga, walaupun masih kecil nggak apa-apa. Udah lumayan, namun anti-match kali ini yang dikejar. Oh no, masih punya flicker, kali ini masih bisa cabut. Masih bisa survive untungnya. Ini kalau tadi One-nya udah jadi satu item jungle gitu kan, item level 2. Karena Rednya mati sih. Hati-hati. Masih cukup tanky. Masih aman. Dan gua kira oke, nggak jadi pulang rupanya. Cosmic Vision udah dikeluarin tadi sama Zez. Star Red Pulse lu lihat darahnya nggak kurang. Waduh, naik terus darahnya. Hati-hati, ada rotation dispersion tapi nggak ada takut-takutnya dari Zez. Rotation lagi dikeluarkan kali ini. Hati-hati Zez. Oh, tapi RKT maksimum charge mulai datang juga dari Sans Jago. First blood sudah dibuka oleh Onyx ID. Zez dalam masalah sekarang nggak bisa kabur karena ada bouncing ball. Zez down di tangan anti magi. Gak bisa terlalu lama juga untuk buying time tadi ya, walaupun dia udah pakai Starlight Pulse. Udah di spam terus, namun karena emang damage-nya terlalu banyak, jadi darah yang naik itu gak sebanding. Sementara tadi first blood ya, Sasa berhasil dapetin kill ke arah Rek. Keren banget sih tadi. 2 kill berhasil diungguli sama Onyx. Network berbeda sekitar 1000. Tapi turret di bawah udah mulai di DPS gitu kan tadi sama One juga. Udah tinggal setengah. Betul. Wan udah kembali lagi ke mid, dari backup juga sama Zez perlu level 4 juga. Sakit banget, hati-hati Lui-nya Drian ya. Sasa udah standby, udah siap lempar Molten Sight. Mainnya gitu aja di slowin, di spam gitu kan, ke assault. Tapi kalau misalkan kita lihat, sakit juga sih. Dispersion sama rotation. Maximum charge. Dia mau nyolong apa nih? Oh enggak, dia cuma DPS ke arah tengah. Paling Star Moon mengincar ke arah Sasa, mengusir doang. Molten Shocker ini bakal dibalikin Pak. Inferno keluar. Oke, dilawan Molten Sight lagi dilempar dan REKT. Molten Sight-nya digocek. Oh enggak, dia nyamperin lagi. Nice try. Berhasil dapetin 2 kill dari Sasa. Sementara anti-match di bottom lane dia lebih milih untuk ngerusuh ya. Dia bakal coba untuk rusuhin blue buff, namun enggak, lebih milih block minion aja. Ya, untuk dapetin level dan ngejar item juga. Nah ini biasa. Sakit. Kalem seluruh Falling Star Moon yang nggak kena, tapi itu dia order chaos flicker. 1 hit lagi. Masih bisa kabur dari anti mage. Masih bisa survive. Oke, Rexy juga. Rexy kali ini solo kill. Iya, gantian. Tadi Sasa dapetin solo kill ke Rex, dibalas sama Rexy. Rexy juga dapetin solo kill ke arah Sasa. Sementara bottom lane bisa kita lihat sudah ada Bajan yang ngeblok di depan. Teleportation barusan ya. Shocker kelihatan langsung posisinya Onyx ID sudah terbuka. Nah, lo Zez maju lagi kali ini dengan Darkeningnya. Oke, fokus ke arah red buff dulu dari Sans Jago. Sudah berhasil diamankan dan red buff-nya di bawah, seperti masih akan ada pertempuran lebih lanjut dari kedua tim. Fokus minion dulu dari Onyx. Yes, langsung set up mungkin ke arah Turtle. EVOS. Di mid sih masih di defense sama RKT sih. Turtle lagi coba di setup sama tapi kayak nggak jadi. Turtle-nya ke-reset langsung mundur aja kayaknya. Iya, dan One ini punya Retribution. Jadi untuk dapetin objektif seperti Turtle, dia bisa dapetin chance-nya tuh lebih tinggi. Sementara langsung clear minion aja di bawah, nggak pakai lama. Bakal coba untuk dive in mungkin. Opportunity kemungkinan di dive in. Sakit banget, tapi di sini masih ada backup dan Rasi juga mundur dulu, langsung Molten Shocker dikeluarkan. Habis arrow-nya nggak kena karena siapa-siapa, tapi turret di atas sudah berhasil diambil sama Onyx ID Sans Jago.
Tapi anti mage di dive in, dia offside, dia harus down. Cuma Zace pun harus umbar di tangan Rian. Hati-hati, langsung diversion cabut aja kali ini. Coba mati cakar langsung, tapi sepertinya masih bisa selamat dari Rian. Rasi juga masih bisa flicker mundur. Turret yang berhasil dihancurkan, tapi tadi sebenarnya Zace sudah sempat buka Revitalis. Namun sayangnya regennya kurang gitu kan. Nggak nutup, dan akhirnya dia harus down sementara untuk posisi Wah, tadi. dilawan sini turtle-nya. Hati-hati. Maximum charge. Retribution siap, tapi kayaknya Revitalis sudah dikeluarkan. Oh, nggak ada, dia nggak ada masih retri. diamankan. Sama Sans Jago nggak punya Retribution, rupanya dari Wan, dan Bajan harus down di tangan Sans Jago. Dikejar lagi, awas anti mage, bakalan mundur dulu. EVOS, Legend. Hei, mau ngomong EVOS e-sport saya. Dan oke, kali ini bakal dirusuin. Masih bisa diamankan. Iya, masih bisa diamankan. Tadi Sama Wan. ketika kontes, awas. Wan, kalem Wan. yes, masih bisa selamat ya. Untuk kontes di Turtle, Wan-nya nggak ada retri pak. Tadi retrinya delay. Sempat dipakai juga tadi di bottom lane soalnya. Jadi ya oke. Keambil sama Sans Jago. Blue buff langsung dieksekusi sama Kimi Sans. Sementara itu dari Wan dia bakal ngamanin semua outsource jungle. Source jungle bakal diambil semua dulu. Sama sekali nge-push objektif top lane. Habis itu dia bakal mundur. Gua nggak tahu dia bakal dorong objektifnya apa enggak, karena di sini udah rame banget pemain dari Onyx ID melakukan defense, harus mundur dari EVOS, taruh revenge-nya. Coba berusaha melarikan diri dari Rasi karena memang udah nggak sehat buat dikontesin lagi. RKT udah ada di bawah juga melakukan blok minion, dan Kimi Sans juga bakal coba jadi sasaran kali ini. Turret udah berhasil diambil. Wan udah mulai datang kali ini. Uranus nanti mage mulai masuk ke depan. Maximum chance lagi datang. Bajan harus mundur dulu. Zace masih punya order brilian sepertinya. Revitalis juga udah keluar. RKT bakal coba dapetin kill karena nanti mage, tapi masih bisa kabur. RKT bakal jadi target selanjutnya. Sakit banget ini Sans Jago. Coba di backup. RKT masih bisa mundur sekarang. Masih bisa sampai semua maksimum charge. Dan berhasil mendapatkan kill karena Rek. Wow, ini maksimumnya bener-bener maksimum, jauh banget tadi. Dapetin kill karena Rek, karena emang tadi Reknya tuh udah low banget sih. Ujung gitu maksimum charge-nya. Betul. Udah jauh banget dari Rek, tapi tetap berhasil connect gitu kan. Another maksimum charge. Oh, Kill lagi 2 kali menggunakan maksimum charge. Oh, itu Bu, ada pertarungan lagi. Sasa bakal mundur, infrared udah nyala. 2 kali Sans Jago berhasil dapetin kill dengan maksimum charge. Yes, dan ini semakin krusial di mana network semakin ketinggalan dari EVOS Legend. Masih bisa dikejar memang. Sekitar 6.000 ya, sekitar 6.000. Wan lagi berusaha untuk nge-grinding networknya lagi. Betul. Di backup juga sama Bajan. Iya, di backup terus sama Bajan. Balik ke mid, tapi ini terlalu sakit. Kimia terkena stun, tapi masih bisa mundur. Bajan harus jaga jarak terlebih dahulu. Anti mage mulai datang dari area kiri. Wan harus jaga jaraknya. Bajan juga harus mundur. Rico langsung cabut juga dari Zace. Di bawah juga minion udah berhasil diblok sama Sasa. Mountain Shocker pulang. Visionnya kebuka sekarang dari Onyx. Tara defense maju, Tara masih dorong ke belakang, RKT bakal down dengan cepat di tangan Drian. Waduh, mulai datang lagi, tapi hati-hati masih bisa mundur rupanya dari Rasi. Bajar, dia harus mundur sekarang karena Bajar udah gak sehat banget positioningnya. Z juga bakal jadi next target, order brilliant sudah di komik. Maksimum charge. Meluncur, Zace, Revitalis ada, tapi tetap harus di tangan anti mage. Harus juga rupanya di tangan Wan. Masih ada Sans Jago di sini, 2 lawan 2 di mid. Langsung fokus ke arah objektif, mungkin ada Drian juga yang bisa melakukan spam skill. Gak bisa roll connect, di dive lagi dan dicakar. Nice langsung one, down Rexy. juga dari Drian, fokus ke arah objektif. Awas, Lagi-lagi meledak dari Rexy. Oh my god, Sans mengamuk lagi-lagi dengan Kiminya. Yes, sudah jadi jenis one. Intip item dikit buat tipis-tipis. Intip item buat tipis-tipis aja. Oke, 3 dia wave gak udah pakai dipegang. beauty. Gak pakai beauty Kiminya. Iya, Langsung glowing one, ice queen one, Genius One. genius one. Wah, sakit banget sih ini damage-nya. Magicalnya tinggi banget. Nah, lihat gope. Itu ke objektif gila sih sih. kan, dia jadi dapetin damage tambahan. Cuman kali ini rack-nya nggak tebel ya. Iya, dia dia bermain main NOD. dengan item offense. Iya, main NOD dia barusan. Reaper sama NOD itu dia nggak terlalu tanky karena tidak ada Oracle, tidak ada Maksimum charge lagi, awas nggak kena, masih bisa digocek rupanya sama EVOS Legend. Tapi Masih Zace jaga tanky. jarak dulu, terlalu sakit damage-nya. Tara Revenge lagi mulai masuk dan lu lihat Wan harus dipaksa mundur, bahkan di pick off. Begitu juga dengan Zace, double kill masih diamankan oleh Sans Jago. langsung objektif. Mid lane. Yarrow lagi keluar, masih bisa diamankan. Turret yang harus down. Oh no, ini bisa ini bahaya. dikelarin kah? Bahaya. Dia langsung ngambil turret atas.
Ya, apakah ngamanin turret atas EVOS Legends sedang kewalahan kali ini? Apakah EVOS bisa menahan benturan Onyx ID di base-nya mereka? Tara Revice mulai maju lagi. Bawa simbol langsung coba mundur minion Wow, mulai Dian. masuk Bajan. Ini Bajan aja seperti tidak ada tebal-tebalnya di depan Santiago. Harus ada di depan nanti Mage. RKJ juga harus mundur terlebih dahulu. Zeus masih punya order Brilliance tapi hati-hati. Order Brilliance sudah dibuka. Monte Shocker, Tara Resha Connect. Masuk langsung dari Onyx ID. Tidak berhasil dapetin double kill-nya. Dan bakal ditampilin langsung RKJ juga harus down kali ini. Ono mundur, Sasa terpick off. Tapi best sudah di atas sudah hancur. Tersisa Masih ada Rexy. Kimi, tersisa Rexy doang. Rexy gak bisa berbuat Down banyak. juga. Dan 2-0 Onyx ID. 2-0 Oh bos, my gila. God. Ini di mana? Onyx ID. Kembali dengan Kiminya, Suns bisa mendominasi game kembali ya tanpa BOD. Wow, ini keren sih sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga dari Rek tadi dengan item attack-nya, item offense ya, tidak bisa bertahan melawan gempuran yang dilakukan oleh Suns. Dan ini dia post match-nya dari game kedua. 18-6, 10 menit. Betul. Game yang cukup cepat memang. Dan kita bisa lihat Suns berhasil mendapatkan MVP dengan 12.4 ya poinnya. Ini poin yang lumayan tinggi gitu kan.